Kalau masuk Malaysia nggak ada syarat apapun. Ada juga ya yang komen di YouTube aku bilang kalau masuk Malaysia bayar 700.000, 300.000. Oh, Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Seruput. Seruput. Ya. Oke, terima kasih. hai sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Apa kabar sahabat-sahabat? Semoga sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya, amin. Nah, hari ini sahabat, kita akan membuat video reaction dari channel Resel sahabat. Nah, beliau adalah seorang gadis Indonesia yang saat sekarang ini bekerja di Malaysia. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sering membuat orang penasaran untuk melancong ke Malaysia. Katanya melancong ke Malaysia cukup senang, cukup paspor dan tiket pergi balik. Tetapi dalam video beliau sempat ada yang komen katanya untuk masuk ke Malaysia kena bayar 700 atau 300. Betul ke? Saya sendiri tak percaya sahabat. Nah, seperti apa video lengkapnya sahabat? Jom kita tengok sampai habis. Play. Udah nggak ada lagi syarat sama sekali kalau kamu mau masuk ke Malaysia selain pertama kamu punya paspor. Nah, jangan lupa kita sokong channel beliau sahabat dengan cara subscribe. Hai, balik lagi dengan aku Rachel. Selamat tahun baru. Oke, di video kali ini aku mau jelasin syarat traveling ke Malaysia. Di tahun baru ini pasti banyak banget yang pengen jalan-jalan ke Malaysia, yang goalsnya pengen banget ke Malaysia. Selain karena Malaysia adalah negara yang paling dekat dengan Indonesia, Betul. Malaysia juga termasuk murah untuk liburan bagi ramah di orang-orang pocket. Indonesia karena ya ringgitnya nggak terlalu mahal dan sangat mungkin ada bersahabat. teman-teman atau saudara kalian yang tinggal di Malaysia jadi pengen ke Malaysia untuk liburan atau untuk mengunjungi sanak saudara yang ada di sini gitu. Dari video syarat traveling aku sebelumnya yang udah aku jelasin di 2022, dari video aku yang sebelumnya itu banyak banget yang nanya, sekarang gimana kak, sekarang gimana kak? Nih di video ini ya dengerin, udah nggak ada lagi syarat sama sekali kalau kamu mau masuk ke Malaysia selain pertama kamu punya paspor, kedua kamu udah beli tiket pesawat Pergi dan balik. tiket pesawatnya itu harus PP ya. Dan Iya, yang pergi ketiga nggak lebih dari minimal 28 hari. Karena untuk paspor 28. internasional yang masuk ke Malaysia itu memang termasuk Indonesia salah satunya, itu memang maksimal 28 hari. Masuk ke Malaysia itu nggak perlu visa sama sekali ya. Kenapa aku Betul. bicarain visa di beberapa video aku sebelumnya? Karena aku itu kerja di Malaysia. Jadi aku beliau kerja di masuk Malaysia, Malaysia menggunakan visa kerja aku. Aku berada di sini, status aku sebagai warga di Malaysia dengan visa kerja aku. Karena itu aku perlu visa. Tapi buat teman-teman yang mau liburan ke Malaysia nggak perlu visa sama sekali untuk masuk ke Malaysia. Iya, tak Cuma perlu. paspor ya. Untuk bikin Pokoknya paspornya ya gampang banget, tinggal download aplikasi, terus daftar, terus ngambil jadwal gitu di My Passport apa ya? Ya di My Passport di aplikasi, terus udah pergi ke imigrasi bikin paspornya. Bilang aja buat liburan ya. Ada yang bilang kayak kalau buat liburan ntar nggak dikasih, kalau buat kerja ntar nggak dikasih. Bilang aja buat liburan ya, kalau kalian buat liburan ya buat liburan, emang paspor tuh buat liburan, buat apa lagi coba. Kalau kamu bilang ada saudara, saudaranya mana, kerjanya di mana, tinggalnya di mana, itu harus kamu jelasin juga ke petugasnya. Kalau misalnya ada aku buat paspor untuk mengunjungi aku, dia bilang gitu, dia bisa state kalau aku kerja di sini, aku tinggal di mana kayak gitu. Tapi kalau kalian memang nggak punya siapa-siapa ya ngapain bilang kalau kalian punya saudara atau mengunjungi teman atau apa. Kalau memang ada ya jujur aja, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau mau kerja, kalau bilang bikin paspor buat kerja itu biasanya harus ada melampirkan sesuatu kayak bukti kalau kamu mau kerja di Malaysia gitu. Tapi ya amannya, nih aku kasih tahu amannya, bilang aja buat liburan. Udah, emang paspor tuh buat liburan, buat apa lagi coba? Gila ya. Terus nggak ada karantina sama sekali kalau masuk Malaysia, nggak ada syarat apapun. Ada juga ya yang komen di YouTube aku bilang kalau masuk Malaysia bayar 700.000, 300.000. Oh, saya sendiri langsung tak percaya sahabat. Sebab pengalaman saya selama saya pergi bolak-balik ke Malaysia, ke Indonesia semasa saya cuti, langsung tak ada bayaran apapun. Cukup paspor, tiket pergi balik, sudah job, langsung boleh keluar daripada imigrasi. Saya tak percaya sahabat. Jom kita lanjut videonya. Apaan nggak
ada. Aku udah bolak-balik Malaysia, Nah, nggak betul, ada. mana ada, Dari mana dulu ada. pun dari 2015 pertama kali aku masuk Malaysia buat liburan itu nggak ada. Aku Itu berarti- sampai sekarang nggak ada bayar ke siapapun 300.000 700.000 tuh nggak ada ya. Jadi kalian benar-benar kayak ya udah beli tiket pesawat aja, nggak usah Betul. dengerin kata orang bodoh ya. Kita tuh udah punya ini dan punya ini juga teknologi. Jadi gunakan ini saat menggunakan ini untuk mikirin apakah itu benar atau tidak dan klarifikasi ke orang yang betul. jelas ya, bukan Jangan kata orang orang. ya. Jangan goblok lah pokoknya ya. Pokoknya asalkan kamu udah ada paspor dan beli tiket pesawat aja itu udah aman. Dan saran aku lagi, tiket Harus pesawatnya pergi itu balik. harus PP. Jadi kamu beli pulang pergi sekalian. Mau kamu pulangnya itu lewat Singapura nggak masalah, mau lewat Thailand nggak masalah. Ntar bilang aja sama petugas imigrasinya kalau kamu sampai Malaysia terus ditanyain tiket pulangnya udah aku lewat Thailand. Ini tiketnya. Udah gitu aja, nggak usah takut. Ya, masuk Malaysia itu ya, masuk luar negeri itu nggak ada yang mengerikan. Asalkan kamu Dengan masuk negara itu tidak kesalahan, melakukan betul. kesalahan dan tidak melakukan perdagangan dan tidak melakukan hal yang ilegal ya untuk masuk ke negara tersebut. Betul. Kamu buat liburan kan? Liburan itu menambah devisa negara mereka. Kenapa kamu harus takut? Kamu akan menambah devisa negara Malaysia ketika kamu liburan ke Malaysia. Jadi ya enjoy aja, kamu tuh wisatawan, kamu punya uang. Jadi nggak perlu takut ya kalau mau masuk ke Malaysia, mau negara apapun dan nggak ada Betul. bayar apapun, oke? Terus juga udah nggak ada lagi travel insurance, nggak ada bayar apa-apa ya, oke? Dan nggak perlu pakai MySejahtera lagi. Kalau di video sebelumnya Dulu aku bilang masa harus saya ada masih pakai MySejahtera. apps Tahun MySejahtera dan 2021. verify kartu vaksinnya. Sekarang udah nggak perlu lagi sama sekali. Jadi ya udah, kamu tinggal berangkat aja ke Malaysia, udah gitu. Setelah pandemi aku juga udah 2 kali pulang. Pulang yang pertama itu aku perlu pakai apps, pulang yang kedua aku nggak perlu pakai apps. Jadi aku udah ngerti. Jadi aku ngomong kayak gini itu berdasarkan pengalaman aku dan pengalaman teman-teman aku juga yang udah bolak-balik Indo gitu. Oke, itulah tadi syarat traveling ke Malaysia. Benar-benar Betul. nggak ada syarat sama sekali, nggak ada Langsung bayar nggak sama ada. sekali. Kamu beli, as long as kamu udah Itu punya hanya paspor, hoax udah saja. punya tiket pesawat, udah berangkat. Nggak ada lagi syarat yang nggak harus bayar apa-apa ya. Please jangan percaya kata orang kecuali kamu memang berangkat pakai agent. Jadi kamu memang harus bayar travel agent ya gitu. Tapi kalau kamu berangkat pribadi sama keluarga ya, sampai imigrasi kamu dibayar, malah kamu harus melaporkan itu karena harusnya kamu nggak membayar apa-apa kalau kamu memang nggak ada kesalahan. Oke? Sekian dari aku Rachel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next video. Aku tunggu di Malaysia. Bye. Memang sahabat, kalau kita cerita pasal destinasi untuk liburan yang seru, mudah dijangkau dan ramah di pocket sahabat, Malaysia pasti masuk daftar teratas sahabat. Selain lokasinya yang dekat dengan Indonesia, banyak sangat alasan kenapa Malaysia jadi pilihan sempurna untuk liburan. Salah satunya adalah mata uangnya sahabat. Jadi mata uangnya lebih bersahabat dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura atau negara di Eropa. Nilai ringgit Malaysia masih cukup bersahabat untuk wisatawan Indonesia. Dengan budget yang sama, kita boleh menikmati lebih banyak pengalaman menarik di Malaysia. Dari makan yang sedap, belanja, hingga jalan ke tempat-tempat wisata terkenal. Kemudian keanekaragaman kulinernya yang luar biasa sahabat. Malaysia tak pernah mengecewakan. Ada nasi lemak, roti canai, kemudian ada nasi kandar, nasi kerabu, dan banyak lagi sahabat. Rasanya luar biasa. Dan yang paling penting, halal friendly, sangat untuk wisatawan muslim. Kemudian tempat wisata cukup lengkap sahabat. Mau ke pantai ada Langkawi, ada di Penang. Kemudian mau udara sejuk ada Genting Island dan Cameron Highland yang menanti. Untuk pecinta bandar metropolitan ada Kuala Lumpur dengan menara Petronasnya yang pasti membuat takjub. Pokoknya semua ada di Malaysia. Juga bahasa dan budaya sahabat, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia punya banyak kesamaan. Jadi kita tak payah takut untuk salah jalan atau salah paham. Ditambah lagi dengan keramahan orang Malaysia yang membuat kita serasa di rumah sendiri. Dan terakhir menurut saya adalah transportasi yang cukup mudah dan terjangkau. Di Malaysia, transportasi umum serupa MRT, LRT, dan bus sangat terorganisir dengan baik. Harganya cukup ramah di poket, buat perjalanan kita makin nyaman dan efisien.
Nah itu saja sahabat video dari saya semasa reaction bersama dengan Rexel Channel. Jangan lupa terus sokong channel Tamaji Serumpun Rexel dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Indonesia, I love you Malaysia. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.